Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari transformasi geometri, yaitu rotasi 90 derajat dengan titik O atau titik 00 sebagai pusat. Rotasi 90 derajat, positif 90 derajat, artinya kita akan melakukan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi contohnya apabila kita mempunyai titik awal di sini, 0,9, ini misalnya titik A, dan apabila titik A 0,9 kita rotasikan 90 derajat, maka yang 9 ini akan berpindah ke sini 90 derajat. Ini 9, berarti titik A akan berpindah ke sini, kita sebut sebagai titik B, berarti titik menjadi min 9,0. Dan apabila B ini rotasi 90 derajat, dan apabila B ini kita rotasikan lagi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ini akan berpindah ke yang 9 ini akan berpindah ke sini. Dan apabila ini kita sebut sebagai titik C, maka titik C itu adalah 0,-9. Dan apabila C ini kemudian kita rotasikan lagi 90 derajat, maka titik C ini akan berpindah ke seperti kita titik D, akan berpindah ke titik 9,0. Ini 9. Dan apabila titik D ini kita pindahkan lagi, rotasikan lagi 90 derajat, maka akan kembali ke titik A, 0,9. Oke, selanjutnya kita akan coba apabila kita punya titik katakanlah min 5,8. Ini titik A, min 5,8. Titik A min 5,8 ini kita akan rotasikan sejauh 90 derajat dengan titik 0,0 sebagai pusat. Untuk mempermudah, kita akan coba membuat segitiga imajiner. Di sini kita coba bentuk garis. Di sini juga. Ya, kita peroleh segitiga dengan sisi yang di sini itu panjangnya 8 dan sisi yang di sini itu panjangnya 5. Karena apabila titik A min 5,8 kita rotasikan 90 derajat, maka sisi yang 8 ini itu akan berpindah ke sini. Dan titik 5 itu akan berpindah ke sini. Sehingga inilah yang akan menjadi titik perpindahan dari A, kita sebut sebagai titik B, itu menjadi min 8, min 5. Segitiga imajiner akan berbentuk seperti ini. 8 sini, 5-nya yang bagian ini. Apabila B ini kita rotasikan lagi 90 derajat, maka 8 yang ini akan berpindah ke sini. Akan menjadi sisi yang 8 dan 5-nya akan berpindah ke sini. Sehingga ini akan menjadi
segitiga imajiner yang baru, dan perpindahan titik B-nya adalah di sini sebagai titik C, dan ini menjadi titik 5, min 8. Dan kemudian apabila titik C ini kemudian kita rotasikan lagi 90 derajat, maka 8 yang ini itu akan berpindah kembali ke sini. Dan yang 5 itu akan berpindah ke sini. Sehingga segitiga imajinernya akan berbentuk seperti ini. Dan ini titik D, kita sebut sebagai titik D, dengan posisi titiknya di 8,5. Dan apabila titik D kita rotasikan lagi 90 derajat, maka 8 ini akan berpindah ke sini menjadi 8, dan 5-nya akan berpindah ke sini, kembali ke titik min 5,8. Oke, sekarang kita akan coba melakukan rotasi 90 derajat dengan titik 00 sebagai pusat, tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius, tapi hanya dengan menggunakan sketsa. Titik A min 2,5 akan kita rotasikan sebanyak 4 kali. Apakah akan kembali ke titik 9, ke titik awal atau tidak? Oke, untuk merotasikan 90 derajat pertama, kita bentuk dulu sketsa koordinat kartesius. Min 2,5 berarti posisinya kira-kira min 2 katakanlah di sini, dan min 5 katakanlah misalnya di sini. Sehingga titik A min 2,5 itu kira-kira posisinya berada di sini. Kemudian untuk mentransformasikan sejauh 90 derajat, kita akan coba membuat segitiga imajiner. Sehingga ini adalah 2 dan ini adalah 5. Apabila kita rotasikan 90 derajat, maka yang 2 ini yang berada di sumbu Y akan berpindah ke sumbu yang berada di sumbu X akan berpindah ke sumbu Y. Berarti ini 2 ini akan berpindah ke sini, katakanlah posisinya di sini. Ini 2 dan 5 akan berada di sini. Sehingga kita punya titik di sini. Katakan ini kita sebut sebagai titik B. Berarti posisi titik B adalah 5 di sebelah kanan dan 2 di bawah, berarti min 2. Nah, kemudian apabila titik B ini kita rotasikan lagi 90 derajat, berarti 2 yang di sini yang berada di sumbu Y itu akan berpindah ke sumbu X. 2 ini akan berpindah, katakanlah misalnya di sini 2. Dan 5 yang di sini itu akan berpindah ke sini. Kalau misalnya di sini 5, sehingga posisi perpindahan titik B, katakanlah kita sebut titik C, itu akan berada di sini dengan posisi 2 di sebelah kanan dan 5 di atas, berarti positif 5. Sehingga posisi titik C adalah 2,5. Nah, apabila titik C ini kita rotasikan lagi 90 derajat, maka
posisi 2 yang di sini, yang di sumbu X, akan berpindah ke sumbu Y. Di 2-nya kira-kira di sini. Ini 2. 5 yang ini itu akan berpindah ke sini. Karena posisinya di sini. Sehingga ini akan menjadi titik perpindahan rotasi titik C, berarti kita sebut sebagai titik D. Itu akan menjadi 5 di sebelah kiri, berarti minus 5. Kemudian 2 sebelah atas, berarti 2. Berarti titik D akan menjadi min 5,2. Dan apabila titik D kita rotasikan lagi 90 derajat, maka 2 yang di sumbu Y ini akan berpindah ke sumbu X sebesar 2. Dan 5 ini akan berpindah ke sini. Sehingga akan kembali ke titik A min 2, min 5. Jadi, rotasi A min 2, min 5 dirotasikan dengan 0 sebagai, atau titik OO, titik 00 sebagai pusat, dengan sudut 90 derajat, itu akan berpindah ke titik B min 2, min 5. Dan titik B min 2, min 5 dirotasikan dengan O sebagai pusat dengan sudut 90 derajat searah berarah jarum jam, akan berpindah ke titik C 5, min 2. Dan apabila titik C 5, min 2 dirotasikan 0 sebagai pusat 90 derajat sudutnya, akan berpindah ke titik D 2,5. Dan titik D 2,5 titik D itu ini titik C itu 2,5. Titik C itu 2,5. Akan berpindah ke titik D min 5,2. Dan apabila titik D min 5,2 kita rotasikan lagi dengan O sebagai pusat dengan sudut 90 derajat, posisi 90 derajat, maka akan berpindah kembali ke titik A min 2, min 5. Adalah untuk rotasi positif 90 derajat dengan titik O sebagai pusat. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.